Kemudian apa yang harus saya lakukan jika saat saya memiliki gejala COVID dan kapan saya harus mencari pertolongan medis? Perlu saya sampaikan pada anak-anakku semuanya, jika Anda mengalami gejala ringan seperti batuk atau demam ringan secara umum tidak perlu mencari pertolongan medis. Di sini saya katakan ringan loh ya, tidak harus parah. Kalau parah tetap saya anjurkan ke puskesmas atau pelayanan kesehatan yang terdekat. Kemudian jika Anda tinggal di daerah dengan malaria atau demam berdarah, kalau malaria di Wonogiri saya kira tidak ada. Tapi kalau demam berdarah ada ya. Anda tidak boleh mengabaikan gejala demam, segera cari pertolongan medis. Kemudian segera cari perawatan medis jika Anda mengalami kesulitan bernapas atau nyeri tekan pada dada. Itu yang harus panjenengan lakukan. Kemudian apakah COVID-19 dapat menular dari orang yang tidak menunjukkan gejala? Nah, ini perlu Anda simak, perlu ketahui. COVID terutama menyebar melalui percikan saluran pernapasan. Ini ada aturan dari WHO baru kemarin ya. Itu bisa melalui udara. Jadi untuk itu ditekankan kepada anak-anakku semua, kalau panjenengan keluar rumah harus menggunakan masker ya, yang dikeluarkan oleh seorang yang batuk atau memiliki gejala lain seperti demam atau rasa lelah. Banyak orang terinfeksi hanya mengalami gejala ringan terutama pada tahap-tahap awal ya. Jadi seperti panas, suhunya 38 lebih. Kemudian ada beberapa laporan menunjukkan bahwa orang tanpa gejala, nah disebut, kita ulangi, orang tanpa gejala dapat menularkan virus ini, namun belum diketahui seberapa sering penularan dengan terjadinya penyakit virus tersebut. Jadi orang tanpa gejala itu memang sangat penting, ngerti-ngerti tiba, ngerti-ngerti meninggal mendadak, banyak terjadi semacam itu. Kemudian apa yang dapat saya lakukan untuk melindungi diri sendiri dan orang lain jika mengetahui siapa yang terinfeksi COVID-19 tersebut? Harus Anda bisa mempraktekkan kebersihan tangan dan pernapasan setiap saat sangatlah penting dan merupakan cara terbaik untuk melindungi orang lain dari dirinya sendiri. Jadi kebersihan tangan, kita selalu mengadakan cuci tangan. Saya tidak henti-hentinya, 2 bulan ini saya keliling sekecamatan Giritontro, cuma mempublikasikan, cuma mengantisipasi, mencegah piye carane corona ben ora menjalar ke semua warga yang ada di wilayah Giritontro. Kemudian apabila memungkinkan jaga jarak ya. Jadi untuk anak-anakku semua, kalau di tempat duduk minimal kita ada jaga jarak 1 meter ya. Seperti ini sudah bagus. 1 meter, 1 meter, 1 meter ke belakang, ke kanan, kiri, ke depan 1 meter, itu syarat utamanya seperti itu ya. Jangan terlalu dekat, dan kemudian kalau batuk bersin kita lindungi, kita lengan kita tarik, kemudian kita goyang kepala ke kiri, itu bisa untuk melindungi batuk. Kemudian karena beberapa orang yang terinfeksi mungkin belum menunjukkan gejala atau gejalanya masih ringan. Memang untuk COVID itu gejalanya masih ringan. Seperti kita ketahui kasus di Giritontro yang kemarin sudah berobat di rumah sakit, kurang lebih di sana 1 minggu, itu sudah bagus pulang. Dia juga sehat, dia tidak mengeluh apa-apa, sudah sehat, sudah apa-apa, tapi dia terpapar positif. Harus kita rawat di rumah sakit, harus kita tempatkan pada ruang isolasi. Kita lanjutkan untuk anak-anak semua ya. Apa yang sebaiknya saya lakukan jika saya berkontak erat dengan seseorang yang terinfeksi COVID-19? Jika Anda telah berkontak erat dengan seseorang yang terinfeksi COVID, maka Anda kemungkinan akan terinfeksi, itu pasti ya. Jadi pasti. Nyun tulung kalau sudah terinfeksi jangan Anda kontak langsung, harus kita isolasi. Biasanya kalau di dalam satu keluarga ada 4, kemudian 1 bapaknya terinfeksi COVID-19, bapaknya kita rujuk ke rumah sakit, kemudian keluarga yang lain tetap kita isolasi selama 14 hari, tidak boleh kontak sama warga yang ada di sekitar panjenengan.
Itu yang namanya diisolasi ya. Kemudian kontak erat berarti tinggal atau berapa dalam jarak kurang dari 1 meter dari orang yang terkena infeksi tersebut. Jika demikian sangat disarankan untuk tidak meninggalkan rumah ya. Jadi kalau diisolasi itu sudah menjadi tanggung jawab RT rumah tangga kiwa tengene. Jadi panjenengan ora usah metu-metu butuhe apa, nanti tinggal sekarang ada teknologi HP WA. Pak saya butuh makan, Pak saya butuh ini, bahkan di Giri Tontro kemarin Pak hewan saya butuh makan. Nah itu tanggung jawabnya warga, itu sudah menjadi peraturan di dalam tata laksana COVID ini. Bila ada yang diisolasi, kemudian warga harus tanggung jawab dengan adanya yang kita isolasi. Kemudian jika Anda tidak tinggal di daerah di mana terdapat kasus malaria atau demam berdarah, lakukan hal sebagai berikut. Jika Anda sakit, meskipun gejala sangat ringan, Anda harus melakukan isolasi mandiri. Jadi katakanlah saya pulang dari Jakarta, kebetulan sana zona merah waktu dulu. Kalau saya pulang sampai di rumah saya lapor RT, Pak saya pulang dari Jakarta, saya sehat, tidak ada keluhan apa-apa. Tetap diisolasi di rumah selama 14 hari. Kemudian kalau saya datang dari Jakarta, saya lapor Pak RT, Pak ada keluhan gini. Kemudian Pak RT pun sudah tahu, sudah dibekali dari lintas sektoral, dari kecamatan, dari puskesmas sudah dibekali. Kalau ada warga yang sakit dari perantauan harus segera ke puskesmas yang terdekat atau pelayanan kesehatan yang terdekat untuk mendapatkan pertolongan, diperiksa semuanya, baik suhu dan lain sebagainya diperiksa. Kalau tidak sakit tidak usah ke puskesmas, tetap isolasi mandiri di rumah gitu. Kemudian Anda lebih mungkin menginfeksi orang lain pada tahap awal meskipun gejala Anda ringan. Oleh karena itu isolasi mandiri sangat penting, memang betul. Itu isolasi mandiri itu ada beberapa, bahkan di tempat saya aja juga ada yang saya isolasi saat sekarang. Jika Anda tidak memiliki gejala tetapi telah terpajan orang yang terinfeksi, lakukan karantina mandiri selama 14 hari. Terpajan itu sudah terpapar, terkena virus tersebut. Jika Anda terinfeksi COVID, telah dikonfirmasikan dengan tes, rapid test, saya juga sudah mengalami rapid test. Sering saya karena Wonogiri kalau tidak minta tidak akan diberi. Saya selaku petugas kesehatan harus kita tes. Karena apa? Karena kalau nanti saya terpajan, kasihan sama teman-teman saya, kasihan sama keluarga saya, nanti terlalu semacam itu. Itu yang sebaiknya panjenengan lakukan. Kemudian apa yang disebut dengan isolasi mandiri? Anda harus tahu ya, isolasi mandiri kemudian jaga jaraknya itu bagaimana. Isolasi mandiri adalah tindakan penting yang dilakukan oleh orang yang memiliki gejala COVID untuk mencegah penularan orang lain di masyarakat termasuk anggota keluarga. Nah, saya cerita sedikit untuk yang isolasi mandiri di Giri Tontro, di kecamatan kita, wilayah kita sendiri sudah ada. Kemarin di keluarga si A itu sudah saya isolasi selama 14 hari. Di depan saya utarakan, bila ada warga yang diisolasi selama 14 hari, maka itu semua jadi tanggung jawab kepada warga setempat, kebutuhan baik itu makan, minum dan lain sebagainya, itu jadi tanggung. Kemudian isolasi mandiri adalah ketika seseorang yang mengalami demam, batuk atau gejala COVID lainnya tinggal di rumah dan tidak pergi bekerja, sekolah atau ke tempat-tempat umum. Hal ini dilakukan secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi dari penyedia layanan kesehatan. Itu sudah saya aturkan. Kemarin saya sudah gembor-gembor ke 7 desa yang ada di Giri Tontro ini, bahkan ke mana itu di publik-publik yang ada di Giri Tontro, organisasi yang ada di Giri Tontro, itu sudah saya beri masukan. Kemudian berikutnya, jika Anda tidak tinggal di daerah dengan kasus malaria atau demam berdarah, lakukanlah hal sebagai berikut. Yang pertama, jika seseorang melakukan isolasi mandiri, artinya orang tersebut
sedang namun tidak parah, ya. Dalam arti sedang dia tidak parah. Itu sediakan kamar sendiri yang besar dan sirkulasi udara yang baik. Itu untuk aturan di protokoler COVID. Kalau ada yang diisolasi 2 hari sekali itu rumahnya harus kita semprot. Sudah ada petugasnya. Jadi tingkat kecamatan itu sudah ada Satgas COVID ke tingkat kecamatan. Jadi kalau ada warga yang diisolasi, kita lapor pada COVID, kemudian nanti untuk yang jadi petugas akan melaksanakan apa yang jadi tindak lanjut dari puskesmas tersebut. Kemudian sekarang isolasi mandiri, ya. Tadi isolasi, sekarang isolasi mandiri. Itu merupakan sama seperti yang saya utarakan di depan. Isolasi mandiri juga sama. Intinya di lini 1 itu harus kita periksa, ya. Lini 1 itu terdiri bapak, anak, ibu, kalau punya cucu ya cucu. Di lini 1 itu kita periksa rapidnya, ya. Jadi untuk lini 1, bila untuk lini 1 ada yang diperiksa rapidnya positif, kita menginjak ke lini 2. Sampai seberapakah untuk penderita COVID dia bergaul, dia berkontak langsung kepada mereka-mereka ke masjid, lah itu kita lacak yang semacam itu baru kita lakukan semacam itu. Kemudian apa yang sebaiknya saya lakukan jika saya tidak memiliki gejala namun saya merasa terpajan COVID-19, apakah perlu karantina mandiri? Ini juga perlu, ya. Ini jadi pertanyaan masyarakat, jadi apa untuk itu, karena aku bingung Pak, bagaimana ini tonggoku gini-gini, aku harus bagaimana? Karantina mandiri berarti memisahkan diri dari orang lain, itu betul, pasti. Tapi kan ada kurun waktunya setengah jam. Ya, anak-anak, kita lanjutkan mengenai perlunya karantina mandiri dan apakah perbedaan antara isolasi mandiri, karantina mandiri, dan menjaga jarak fisik. Perlu anak-anakku semua ketahui bahwasanya karantina berarti membatasi kegiatan atau memisahkan orang yang tidak sakit tetapi mungkin terpajan COVID-19. Tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran penyakit pada orang tersebut baru mulai mengalami gejala, ya. Itu tujuannya. Kemudian kalau isolasi berarti memisahkan orang yang sakit dengan gejala COVID-19 dan mungkin menular guna mencegah penularan. Okay. Kemudian bisa menjaga jarak fisik, berarti terpisah secara fisik. Dari rekomendasi WHO untuk menjaga jarak setidaknya 1 meter, ya. Jadi tempat duduknya bisa jarak 1 meter, tadi depan utarakan sebelah kiri 1 meter, sebelah kanan 1 meter, depan 1 meter, kemudian belakang 1 meter dari orang lain, ya. Jarak ini merupakan ukuran umum tentang seberapa jauh semua orang harus saling menjaga jarak, mereka baik-baik saja tanpa diketahui terpajan COVID-19 ataupun tidak.